Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Di sini kita akan membahas lanjutan dari tutorial. Soalnya ini adalah soal UTS tahun 2017. Kira-kira seperti ini soalnya. Dua buah benda masing-masing bermasa M1 2 kg dan M2 6 kg dihubungkan dengan tali tak bermasa yang melewati sebuah katrol tak bermasa pula. Kemudian dia juga melewati sebuah bidang miring seperti pada gambar yang kemiringannya itu 55 derajat. Nah, di sini kita disuruh menentukan diagram gayanya seperti apa, percepatannya seperti apa, tegangannya apa, lalu kecepatan benda masing-masingnya M1 dan M2 setelah 2 sekon dilepaskan. Oke, nah ketika kita gambarkan itu kira-kira akan seperti ini, dimana kita harus menentukan koordinatnya dulu ya tadi ya. Di sini ada X, ada Y. Jadi kalau kita lihat nih antara 6 sama 2, sehingga nanti gerakannya itu ke arah bawah itu yang positif. Jadi ke arah sini itu positif. Di sini A-nya juga ke atas ya jadinya ya. Nah, jadi sehingga saya membuat satu koordinat seperti ini. Nah, kita uraikan gaya-gayanya. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya tegangan tali karena dihubungkan dengan tali. Dan ingat di sini membentuk sudut, sehingga di sini ada W2X dan W2Y. Sedangkan yang M1 dia hanya ada dua komponen gaya, yaitu W1 dan T. Nah, ini ketika kita uraikan sudutnya kan di sini, maka di sini itu akan ada W2X, dimana W2 itu M2 dikali G terus sin dari tetanya seperti itu ya. Begitu juga dengan W2Y. Nah, di sini A ini udah kita jawab ya. Itu diagram gayanya. Lalu yang kedua itu adalah percepatan. Percepatan di sini kita akan menentukan hukum Newton keduanya. Nah, kita tahu bahwa hukum Newton 2 diuraikan seperti ini. Nah, untuk menentukannya kita di sini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, coba kita uraikan yang sumbu Y dulu, yaitu benda M1. Di sini berarti M1 dikali A. Kita lihat ada nggak gerakannya kira-kira? Tentu ada dong ya, karena di sini lebih berat, maka kemungkinan besar dia akan geraknya ke arah bawah sini. Jadi ini kemungkinan besar ada gerakan ke atas, sehingga di sini nggak 0. Nah, kemudian kita uraikan gaya-gaya di sumbu Y-nya. Yang searah dengan arah gerak apa? Nih, T itu kan yang membuat dia menegang tuh yang arahnya seperti ini ya. Jadi di sini T yang ke atas dikurangi W1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, yang kedua kita meninjau arah sumbu X-nya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi diagram bebasnya, diagram gayanya. Nah, dimana kita tadi sudah menguraikan di sumbu Y. Nah, sekarang kita akan menguraikan sumbu X. Di sumbu X kita ada W2X dan T ya di sini. Lihat yang searah dengan koordinatnya atau arah geraknya di sini adalah W2X, maka di sini akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini kita uraikan W2X dikurang T sama dengan M2 kali A. Kita masukkan W2X-nya ini di sini. Ini. Nah, kita peroleh persamaan yang kedua itu T sama dengan M2G sin 55 derajat min M2A. Nah, setelah itu karena ini satu sistem ya, talinya juga tidak dianggap bermassa. Jadi di sini nggak ada efek-efek kelenturan ataupun efek lainnya gitu. Sehingga di sini T-nya tuh akan sama. T yang di persamaan 1 akan sama dengan persamaan kedua. Makanya di sini saya tulisnya T lambangnya, nggak dilambangkan T1 atau lambang T2. Nah, ketika kita masukkan nih T1, T dan T-nya, T yang ini ada persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, kemudian kita satukan nih yang AA, berarti yang ini kita letakkan ya, kita letakkan ke ruas kiri. Yang M kali G ini, yang ini kita letakkan pindahin ke sini. Nah, di sini kita akan peroleh persamaan seperti ini, dan di sini kita akan memperoleh persamaan A. Nah, di soal kita udah tahu nih M1, M2-nya bahkan sin-nya sudah diketahui, maka kita akan memperoleh A-nya sebesar. Nah, seperti itu. Nah, ketika ditanya yang ketiga itu kan tegangan tali. Nah, itu bebas, kita bisa memasukkan ke persamaan yang satu atau persamaan yang kedua.
Nah, itu nanti akan hasilnya akan sama, bisa kita lihat. Nah, dari persamaan ini saya anggap persamaan yang ketiga ya. Nah, kita masukkan nih persamaan A dan M serta G ke persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh. Nah, ini jadi kita peroleh nilainya sebesar 26,7 ya, dengan memasukkan M1 nya 2, G nya itu 9,8, 2 nya di M1 yang ini, terus A nya 3,57. Nah, ini ketika kita hitung lagi, ini akan menghasilkan T yang sama nih, baik kita masukkan ke persamaan 1 maupun persamaan 2. Ini nilainya saya ambil apa ya, kayak saya buletin gitu ya, 26,7 ini masih ada belakangnya angka taksirannya. Nah nih, yang ketiga ini kita disuruh menentukan V masing-masing ya. Sebenarnya V masing-masing ini kita lihat aja tadi gambarnya sebentar ini ya. Jadi di sini ketika ini bergerak ke bawah, ini juga akan naik ke atas kan. Karena di sini satu sistem, maka kecepatannya pun akan sama gitu. Awalnya diam terus kemudian bergerak gitu. Nah, setelah 2 sekon bisa kita cari dengan menggunakan kinematika, yaitu dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita akan menggunakan VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, sekarang kita lihat ini dipercepat apa diperlambat. Nah, awalnya di situ pasti diam ya, karena di sini tuh nggak dikasih tahu gitu loh kecepatan awalnya berapa. Jadi asumsinya di sini V0-nya itu 0, sehingga VT itu sama dengan, ingat, dari 0 kemudian dia bergerak kan, berarti dia dipercepat, makanya sisanya AT aja. Dengan A tadi 3,57 ya, dikali T nya saat 2 sekon, 7,14 meter per sekon. Nah, mungkin itu dari solusi dari soal nomor 4 ini. Selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.